Thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin akan muliakan para alim ulama, segenap asatid yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk tetap istiqomah di dalam bertolabul ilmi, di dalam tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu asbab kita masuk kategori apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man aradallahu khairan faqahahu fiddin wa basara uyubah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan secara utuh, sempurna, maka Allah akan fahamkan kepadanya tentang urusan-urusan agama, dan Allah akan informasikan kepadanya tentang aib-aib atau kekurangannya. Artinya kita mengaji itu diantara tujuannya adalah untuk mendeteksi kekurangan-kekurangan kita untuk perbaikan kita ke depan. Salatullah ma'asalamih, sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita mulai kajian, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Tentunya kita tujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan, kesabaran. Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manau bihi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar tentang sifatuz zauji shalih, sifat-sifat suami yang saleh. Kebanyakan perempuan tentunya menginginkan punya
pasangan hidup yang akan membawanya kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terwujud kalau secara umum suaminya adalah suami yang saleh. Kita kepingin punya istri yang salehah, tentunya kita juga harus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Ya. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa sifat dari suami yang saleh. Yang pertama, husnul ikhtiyar. Dia adalah laki-laki yang lulus seleksi. Ya. Lulus seleksi menurut siapa? Ya, hakikatnya kalau lihat dari awal, yang layak untuk menyeleksi calon suami itu ya walinya, wali dari calon istri. Ya kalau tidak, kalau zaman sekarang perempuan-perempuan itu nggak mau dicariin, maunya nyari sendiri. Ya sudahlah, kalau memang mau nyari sendiri, pastikan bahwa calon laki-lakinya adalah betul-betul laki-laki pilihan. Ya. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, ada riwayat yang mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh. Hadis lain mengatakan idza khataba ahadukum man tardawna dinah wa khuluquh fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang menyenangkan hati kalian dilihat dari sisi keagamaan dan akhlaknya, maka hendaknya kalian nikahkan dia dengan putrimu. Hal ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi Syu'aib ketika beliau melihat kecakapan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wah, ketika Nabi Musa memiliki kepedulian kepada orang lain, akhlaknya baik, ya, Nabi Syu'aib berkeinginan untuk menjadikan Nabi Musa sebagai menantunya, untuk dinikahkan kepada salah satu dari dua putrinya. Jadi betul-betul milih, terutama dari sisi keagamaan dan dari sisi akhlaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kami lanjut, perasaan kursi saya kok tinggi kali ya. Saya boleh izin bawah aja nggak apa-apa ya? Ya gini. Ah, ini nyaman ya. Nggak biasa jadi orang tinggi ya. Dah, gini aja. Jadi prioritas utama itu adalah laki-laki ataupun suami itu betul-betul merupakan suami pilihan, baik dari sisi agama ataupun akhlaknya. Riwayat lain mengatakan prioritas itu adalah laki-laki yang bertakwa. Kalau kita menikahkan anak kita ya, dengan laki-laki yang bertakwa, maka insya Allah
andaikan, ini andaikan, tentunya mudah-mudahan tidak terjadi. Andaikan di hatinya tidak ada rasa cinta kepada anak kita atau kepada istrinya, maka minimal dia tidak akan melakukan kezaliman. Tidak mudah nempeling istri, tidak ringan tangan, tidak. Dan tentunya andaikan di hatinya memiliki rasa mahabbah, memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada istrinya, tentunya dia akan memperlakukan istrinya dengan cara yang terbaik. Dia akan menjadikan istrinya bagaikan bidadari di dalam rumahnya. Nah, itu. Yang kedua, sifat dari laki-laki yang soleh itu adalah ya'muru ahlahu bis-shalah. Berkenan untuk memerintahkan keluarganya untuk melakukan kewajiban terutama adalah sholat. Dalam surah Toha ayat yang ke-132 Allah tegaskan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Sebelum berangkat ke masjid, minimal kita sudah membangunkan istri kita untuk sholat. Begitu juga anak-anak kita yang sudah sampai usia balik, kita bangunkan. Nah, dalam membangunkan anak untuk sholat itu kadang agak susah. Maka Allah di ayat berikutnya menegaskan wastabir 'alaiha. Tapi perlu sabar. Ya, sabar. Karena anak-anak dibangunkan sekali belum tentu langsung terbangun. Ya. Butuh perjuangan. Sholat, 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 sholat. Ya. Daerah sini biasanya suami bangunin istri ataupun istri bangunkan suami, Pak. Yang bangun duluan siapa biasanya? Kok pada diem ya? Ini arti diamnya gimana ini? Suami bangunin istri atau istri bangunkan suami? Wah, suami bangunkan istri. Wah, luar biasa. Suami-suami soleh betul. Anak-anak kita itu dibangunkan sholat umumnya gampang atau enggak, Pak? Susah. Apalagi kalau malamnya wiritan ini, Pak. Wiritan ini loh, Pak. Gara-gara HP ini, anak-anak dibangunkan sholat. Susah. Betul. Di Bengkong tuh begitu. Di Batam Center gimana? Sama juga. Nah, itu. Kalau anak kita nggak sholat, ya, di hari kiamat nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka anak itu dalam Al-Quran dikatakan bervariatif bentuknya. Ada anak yang memang menjadi qurratu a'yun. Artinya dengan melihatnya, dengan akhlaknya, membuat hati kita itu tenang, senang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada anak yang soleh, baik. Rabbi habli minas sholihin. Cuma ada tipe anak dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Harta dan anak kalian itu menjadi fitnah, ujian bagi kita itu. Ya, menjadi penyebab kelak bisa jadi akan membuat kita berat saat kita dihisab, bisa jadi. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Ya, kelak akan ada seseorang itu lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Apa sebab? Ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada anak sudah balik nggak sholat, mau dilemparkan oleh Allah kelak ke neraka. Sebelum dilemparkan dia minta keadilan kepada Allah melalui malaikatnya. Malaikat, dulu bapakku nggak pernah bangunin aku sholat. Bapaknya yang sudah telanjur rajin ngaji, semangat di dunia untuk masuk surga, di sana kepingin masuk surga. Dop, 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 dipanggil malaikat. Pak, sebentar pak. Ini betul anak bapak ini. Ditengok sama dia. Betul nampak malaikat. Betul bapak nggak pernah nyuruh dia sholat. Bapaknya bilang, malaikat, bibir sampai bebuih. Apa bibir sampai bebuih? Kata orang Jawa, lambe sampai ndomble. Artinya nyuruhnya itu sudah berkali-kali. Dia aja yang susah sholat itu. Anaknya bisa jadi ngelak, mana ada, bapak nggak pernah dulu bangunin saya. CCTV Allah lengkap. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah tampakkan apa yang terjadi di dunia. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu Allah bungkam mulutnya, tek. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangannya berbicara, kakinya berbicara. Ya, menjadi saksi terhadap apa yang dulu pernah terjadi ketika di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi suami yang sabar untuk memerintahkan istri kita menjadi ahli sholat. Ya, bapak yang sabar untuk memerintahkan anak kita menjadi ahli sholat. Ya, doa kita, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanku sebagian dari hamba-Mu yang selalu mendirikan sholat dan juga keturunan-keturunanku. Kita nggak kepingin di akhirat nanti kita tersandung gara-gara anak-anak kita. Ya, tersandung gara-gara pasangan kita. Nah, itu. Yang ketiga, layak rubu zaujatahu wahya haid. Ya, tidak mendekati istrinya saat istrinya dalam keadaan haid. Apa maksudnya? Maksud dari ayat itu, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita saat dia sedang haid. Bukan berarti kita mengasingkan dia, tidak. Artinya ada daerah-daerah terlarang yang harus betul-betul kita jaga. Artinya kita nggak boleh melakukan hubungan badan saat istri kita sedang haid. Kalau kita lihat di beberapa tafsir terkait dengan kronologis turunnya ayat ini, asbabun nuzul,
Dulu zaman Nabi hidup, sikap orang Yahudi dan beberapa kelompok lain ketika istrinya sedang haid itu beda-beda. Ada yang ketika istrinya haid itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Istrinya nggak boleh tidur di kamarnya, suruh tidur sama binatang-binatangnya, kuda dan sapi-sapinya. Ya, itu menjauhnya sampai sebegitunya. Ya, nggak boleh makan bersama, semeja itu nggak boleh. Tapi di sisi lain ada yang lebih ekstrim lagi. Ketika istrinya sedang haid, dia malah melakukan hubungan badan dengan istri. Maka Islam hadir di posisi adil tengah. Ya. Kalau hubungan badan jangan, ada wilayah-wilayah tertentu yang jangan disentuh, mulai pusar dan lutut katakanlah. Tapi bukan berarti kemudian dikucilkan sehingga pada akhirnya mentalnya itu bisa kena. Dia merasa tidak diperlakukan secara manusiawi. Artinya silakan diajak makan semeja, boleh. Ya. Lah itulah Islam. Nah, sebagai suami yang berusaha soleh kita, maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan hubungan ketika istri kita sedang haid. Faidah tatahharna, kalau dia sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan datangi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah suci lantaklah. Ya, udah suci kok. Apa pengertian suci itu? Apakah berarti ketika haidnya terhenti langsung boleh? Mayoritas ulama ahli fikih mengatakan tidak demikian. Yang dimaksud dengan suci itu tidak sekedar darahnya terhenti, tidak. Tapi ketika dia sudah mandi besar, darahnya terhenti lalu kemudian mandi besar. Ya. Nah, perempuan harus tahu diri juga. Ya, ada sebagian perempuan haidnya itu agak lama. Ya. Ketika dia haidnya terhenti di waktu sholat dan waktu sholat masih tersisa, maka dia harus sesegera mungkin mandi. Apalagi kalau mohon maaf nih, suaminya menginginkan, harus wajib cepat mandi. Minimal mandi untuk melakukan ibadah sholat. Hari ini subuh jam 4 lebih berapa tadi itu? 44 kayaknya. Andaikan perempuan itu bangun jam 4, dia ngecek darahnya sudah nggak ada lagi, tolak ukur nggak ada, itu mohon maaf, ini dalam kajian, jangan dianggap tabu pula. Kan ada kapas tuh, kapas yang biasa untuk apa namanya, perempuan ada untuk pipi-pipinya. Kapas itu dimasukkan ke tempat keluarnya darah. Andaikan dilihat kok nggak ada bercak darah, oh berarti darah sudah dianggap terhenti. Begitu terhenti, karena masih ada waktu sholat sekitar 44 menit, maka dia wajib untuk segera mandi. Setelah mandi, wajib melakukan sholat isya, ada, dan qadha sholat maghrib. Loh kok maghrib kena Pak Ustadz? Padahal kemarin dia itu ketika maghrib masih ada masih dalam keadaan haid. Ya. Karena apa?
Karena dengan dia menemukan waktu isya, sebenarnya dia juga dianggap menemukan waktu maghrib. Kita tahu bahwa dalam kondisi di mana kita menjadi musafir, kita diperbolehkan untuk melakukan sholat maghrib di waktu isya, jamak takhir katakanlah. Dalam kondisi seperti ini sama dengan perempuan itu menemukan waktu isya, dia juga dianggap menemukan waktu maghrib. Sehingga yang harus dilakukan tidak cuma sholat isya saja, tapi juga sholat maghrib. Jadi sholat sebelumnya itu bisa ketarik, itu bisa. Kecuali kalau terhentinya jam 5:50 kayak sekarang ini. Ini jam 5:50. Begitu terhenti, maka dia harus sesegera mungkin mandi untuk melakukan sholat subuh. Apa cukup subuh? Isya wajib dilakukan enggak? Enggak. Karena enggak ada ceritanya jamak antara isya dan subuh. Sudah ada gandengannya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak ada gandengan. Jangan pula digandeng-gandengkan dengan sholat duha. Ya, nanti ajalah subuhnya nunggu waktu duha. Wah, bahaya ini. Ya. Nah, kita kembali ke persoalan faidah tatoharna itu. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika wanita itu suci, maka laki-laki diperbolehkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perempuannya ya wajib untuk sesegera mungkin mandi kalau memang laki-lakinya menginginkan. Ya. Harus segera itu. Jangan ditunda-tunda. Aduh bang, jam segini kayaknya malas lah bang nak mandi nih bang. Jangan malas. Ya, nanti kalau suaminya buka cabang ribut. Buka cabang gimana Pak Ustaz? Yes, pokoknya gitulah. Ya. Di sini ada laki-laki yang buka cabang. Ada? Insya Allah luar biasa berarti. Ada yang mau buka cabang, mau tapi takut, ada. Dan itu mayoritas kayaknya. Baik, yang keempat, suami saleh itu adalah ityanuz zaujah fi makanil walad. Kalau memang dia melakukan hubungan badan kepada istrinya, ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, di jalur yang diperkenankan, jangan yang lain. Itu. Yang kelima, ayyut ima nafsahu wa ahlahu halalan. Istri saleh itu dia memberikan nafkah untuk pribadinya dan keluarganya dari sumber yang pasti halalnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-172 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Woi, orang-orang yang beriman, makan kalian dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Pengertian thayyib di sini adalah halal. Ya, halal. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanku dengan harta halalmu ya Allah. Ya, minimal cukuplah. Gak usah kaya gak apa-apa. Yang paling penting cukup. Cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup untuk naik haji, gitu Pak ya. Nah, itu cukup lagi Pak Ustaz. Kaya itu Pak Ustaz. Cukup, nggak harus kaya. Nah, kewajiban suami itu, kewajiban suami tadi itu kan memberikan nafkah, ya, dari sumber yang halal.
Ya kenapa kok harus dari sumber yang halal? Karena yang halal ini nanti ketika dikonsumsi dia akan menjadi darah, akan menjadi daging. Dan itu akan mempengaruhi terhadap pribadi dari yang makan itu. Kalau dari yang halal, insya Allah ini anak nanti, ini istri, ini suami. Dia akan mudah diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sumbernya itu dari haram, gak jelas, ya, maka bisa menjadi penyebab yang mengkonsumsinya itu sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang tua itu menyalahkan kepada anaknya, nak gimana sih nak? Bapak sudah menyekolahkan kalian, kalian sekolah kok begini? Akhlaknya belum baik, nilai rapotnya bercahaya, tapi sekarang nggak ada ya, merah-merah gitu loh. Sekarang minimal KKM. Kok begini nilaimu nak? Jangan terlalu cepat menyalahkan anak. Bisa jadi orang tua tidak selektif di dalam memilihkan rizki yang diberikan kepada anaknya dengan rizki yang betul-betul halalan thayyibah. Ya. Nah ini tugas kita bersama. Sebagai seorang suami, kita harus selektif di dalam memilih rizki. Jangan asal dapat, yang halal disikat, yang haram diembat. Apalagi sampai punya prinsip ala Pak Ustaz, abatin fil ardi ila Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Jamin sama Allah. Asalkan kita mau gerak, asalkan kita mau usaha. Ya. Tapi jangan pula nanti nggak mau usaha, katanya dijamin Ustaz. Ustadznya pula yang kena ini. Usaha kita ya tidak perlu yang aneh-aneh. Yang paling penting halal. Mau jualan apa terserah pokoknya. Yang paling penting halal dan jangan gengsi. Ya, penyebab orang itu kadang susah dapat pekerjaan, bukan nggak ada pekerjaan, tapi dia gengsi untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang halal, bisa itu. Alah Pak Ustadz, saya itu punya titel begini, masa kerja begitu Pak Ustadz? Lah, profesi apapun yang paling penting itu halal, bagus itu. Nabi Muhammad di masa kecilnya beliau jadi pengembala, jadi pedagang. Ya. Jadi yang keliru itu kadang adalah cara berpikirnya. Mentang-mentang sekolahnya tinggi, lalu kemudian gengsi untuk menjalani profesi tertentu. Padahal itu halal. Ya. Kemudian yang ke-6, istri saleh itu la yahjuru zaujatahu aksara min arba'ati ashhur. Tidak mendiamkan istrinya lebih dari 4 bulan. Ya. Andaikan terjadi konflik sampai pada akhirnya ya sampai ke suatu tingkatan di mana mengharuskan kayak mengharuskan berpisah. Ya. Belajar untuk punya hati yang bisa menerima segala keadaan. Ya. Jangan membuat istri kita bingung dengan keadaan. Kita diamkan. Jika perlu, ya, andaikan sampai kepada suatu tingkatan di mana
kelihatannya harus menceraikannya, ceraikan dengan cara yang baik. Jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan. Bisa jadi nanti anak akan jadi korban itu nanti. Selaku suami kita nggak boleh juga egois, pengen menang sendiri. Betapa banyak angka perceraian saat COVID itu. Karena bisa jadi keduanya, baik istri atau suaminya, sama-sama egonya tinggi. Ada saat dimana kita harus menyadari bahwa pasangan kita punya kekurangan. Dan kalau boleh jujur, kita juga bukan laki-laki sempurna. Kalau dicari kekurangannya, insya Allah ada. Bahkan bisa bertumpuk itu. Sebisa mungkin, ya, sebagaimana kita senang dengan keistimewaan yang dimiliki oleh pasangan kita, kita juga belajar menerima kekurangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ditutup kekurangannya. Jangan sampai diumbar di medsos. Curhat kok di medsos, apalagi di Facebook. Ini bukan menyelesaikan masalah, pasti nambah masalah. Ditengok di Facebook oleh mantannya, mak lagi galau nampaknya. Gak tahu nomornya dia. Akhirnya di Facebook itu kalau kepingin ngubungi pribadi apa namanya? Apa Pak? Messenger. Nah, tahu. Messenger. Halo bro, galau ya. Mulai pintu setan masuk itu sudah. Ya, selesaikan urusan keluarga di kamar. Bukan medsos, bukan. Ya. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita sehingga kita bisa menjadi suami yang baik. Ya. Dan masih banyak lagi. Insya Allah suatu saat akan kita lanjutkan insya Allah. Ya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang kami muliakan. Silakan sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilakan jika ada. Ada? Tadi kok bunyi tin tin tin, bunyi apa itu Pak? Bunyi israk atau bunyi apa ya tadi? Oh, 10 menit lagi. Nggak tahu kode Pak Ustadznya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-3. Duh, ngeri nampak ini. Ya. Ini dalam rangka persiapan atau dalam rangka apa ini, Pak? Hah? Ya Allah. Ini apa karena saat ini lagi nggak ada istrinya ini? Istrinya hadir nggak ini? Ya. Ayat yang ketiga itu mengatakan wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama. Jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba.
maka nikahlah wanita yang kalian cintai 2, 3, atau 4. Yang ini Pak, waduh, ya, saat di sana itu banyak suami-suami takut istri. Oh, di sini ternyata ada suami yang berani memancing keadaan. Jadi dulu itu Pak, kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, dulu zaman Nabi Muhammad awal hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah itu banyak orang Islam, banyak juga orang Yahudi yang memiliki pasangan tidak cuma 1, ada yang 10. Diperintahkan oleh Nabi, tinggalkan yang 6, ambil yang 4. Nah, cuma 4 ini, apakah kira-kira hubungannya akan tetap harmonis? Kan belum tentu laki-laki itu bisa berlaku adil, Pak. Kalau memang 4 sekiranya malah justru akan menimbulkan masalah, ya sudahlah, jangan 4, 1 aja. Kurangi 1 lah Pak Ustadz, 3, ya udah 3. 3 kayaknya menimbulkan masalah ini, belum bisa berbuat adil. Gak sama kayak P.Ramlee. P.Ramlee aja dihujat yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dengan lagu yang berjudul Madu 3. Dihujat itu, ya. Jadi 4 gak bisa, 3 gak bisa berbuat adil, 2 gak bisa. Wa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, ya udahlah 1 aja lah. Itu dulu begitu Pak. Agak-agak Bapak bisa adil nggak kayaknya? Agak-agak lah. Oh belum coba, mau dicoba? Insya Allah. Jangan coba-coba Pak. Ini bisa jadi piring bisa melayang kemana-mana itu. Ya. Jadi ada madu yang bisa bikin piring pecah. Insya Allah. Jadi asbabun nuzulnya begitu dulu. Orang punya banyak istri lalu kemudian ya diperintahkan untuk mengurangi, ya, untuk mengurangi. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu bukan berarti kita itu anti terhadap poligami, tidak juga. Hanya orang-orang tertentu yang dianjurkan untuk poligami. Jangan pula kita sok bisa. Tapi lihat dulu kondisi kita. Ya. Kalau memang memungkinkan untuk tidak poligami, tentunya lebih bagus. Lebih bagus dari sisi mana? Tanggung jawabnya lebih ringan istri 1 daripada 2. Tapi kalau memang keadaan menuntut harus poligami sebagai solusi agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan, ya, silakan poligami. Satu contoh, ini bapak ini bos ini, ada usahanya di Batam, ada di Medan, ada di Jakarta, di Kalimantan, di IKN dia punya tambang. Wah ini entah luar biasa ini Pak. Gak mungkin pula dia ngontrol kerjanya ini dari Batam terus. Oh 2 hari di Batam, 2 hari di Jakarta, 2 hari di Medan, 2 hari di Kalimantan. Agak-agak setiap dia pergi ke suatu daerah, itu nanti ada ujian nggak Pak? Agak-agaknya. Bos besar nih Pak.
Nginapnya di mana ini kira-kira nih? Kalau rumah pribadi mungkin agak aman ya. Kalau nginap di hotel, wah ini dia. Bisa lagi dirayu oleh wanita lain. Andaikan dia tidak menikah lagi, maka dipastikan dia akan melakukan sesuatu yang haram, maka poligami baginya hukumnya adalah wajib. Kalau dia tidak nikah, maka dia akan melakukan sesuatu yang haram loh ini. Tapi andaikan aman-aman saja, ketepatan ini istri belum punya anak, bisa dibawa kemana-mana, ya udahlah istrinya bawa kemana-mana. Tetapi kalau anaknya sudah 5, satu masih kuliah di Uniba, yang satunya di SMA 3, yang satunya masih di SMP 26, yang satunya di SD 01, yang satunya masih TK. Kalau istri harus terlalu ikut, ini siapa yang ngurus anak? Pembantu. Anak yang diurus oleh pembantu itu kurang baik secara mental, itu nggak baik gitu. Pendidik yang baik itu ya istri dan orang tua, itu pendidik terbaik gitu. Juga bukan neneknya, bukan. Nenek kok mendidik anaknya, mendidik cucunya, alamat ini mental daripada cucu ini tak baik. Kemungkinan besar begitu. Karena apa? Nenek sudah kehilangan rasa tega, yang ada tinggal sayang. Apapun yang diminta oleh cucu selalu dikasih itu. Itu nenek itu. Tapi kalau ibu, bapak masih mikir-mikir, ini dampaknya kayak apa nanti ini? Ya. Jadi begitu, Pak. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Bos-bos besar. Ya. Pak Imam mungkin. Ya. Asalkan ini persyaratan aja lah. Monggo. Ya Allah. Tapi kayaknya Pak Imamnya tipe suami istiqomah, insya Allah. Istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Insya Allah. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain? Baik, sekiranya tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.